tidak ada hati ketakutan dalam roh yang Kau ciptakan dengan roh-Mu yang kudus, dan Kau lahir kebarukan kami dengan darah yang tidak pernah lagi dikalahkan dengan maut. Dan darah itulah darah yang sudah bangkit di dalam Kristus, yang sudah mengalahkan seluruh ancaman murka dan hukuman kekal itu. Sungguh Tuhan, tidak takut itu bukan hanya dalam mulut, bukan hanya di dalam tingkah laku kami, tetapi itu adalah kuasa Tuhan yang menopang kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan, pimpin kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan siapakah Engkau sebenarnya, yang bisa menenangkan laut, yang bisa menenangkan orang di dalam kerasukan, yang bisa menetapkan masa depan manusia yang di dalam ketimpangan, kebutaan, dan di dalam segala kecacatan. Engkau yang menyembuhkan mereka. Engkaulah pengantara di dalam segala kelemahan kami, dan Engkaulah pengantara dalam segala kemaha kudusan Tuhan. Engkaulah jembatan kasih yang hidup itu Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin hati kami untuk menyembah Engkau hari ini sebagai satu-satunya juru selamat kami yang hidup, dan tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami. Amin. Ya, tadi kita sudah baca di dalam 1 Timotius ya. Nah, sebelum kita baca kembali, saya ingin kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 17 sampai 21. Saya ingin menekankan tentang fungsi dan juga panggilan Yesus di dalam 3 jabatannya. Jadi ini merupakan satu pengertian yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena selama ini jarang sekali membahas tentang Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam, dan Yesus sebagai raja. Dan tidak ada yang menyatukan itu di dalam satu pengajaran gereja yang betul-betul serius. Dan kita melihat bangsa Israel itu jatuh karena mereka tidak pernah bisa terima Yesus sebagai imam sebenarnya. Mereka ingin Yesus sebagai raja, ya, raja yang betul-betul tidak punya keimaman. Jadi itulah yang membuat banyak orang tidak bisa terima. Dan mungkin hari ini juga kita mungkin juga salah mengerti Yesus di dalam kelemahan-kelemahan kita dan juga dalam kebutuhan kita, sehingga kita menuntut Allah itu direndahkan dalam pengertian supaya memenuhi akan kebutuhan kita. Nah, itu adalah satu kesalahan besar. Ayat 17, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Jadi itu pekerjaan siapa? Allah. Yaitu pekerjaan Allah yang dengan perantaraan Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi perantaraan tadi siapa? Kristus yang mendamaikan kita dengan dirinya, dan kemudian Yesus mempercayakan pada siapa sekarang? Perantaraan itu, supaya kita juga menjadi pengantara bagi orang berdosa, tidak mempersembahkan tubuh kita, tetapi membawa tubuh Yesus ada dalam diri kita, memancar keluar, dan itu sinarnya serta kekuatannya kepada orang berdosa. Nah, itu siapa yang dipercaya? Kami. Jadi setiap orang Kristen sebenarnya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, atau lebih tepatnya bahasa kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Jadi kita punya kuasa, punya warga negara, diutus ke negara yang penuh kegelapan. Dan kita punya, istilahnya orang itu, surat pengutusan. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Kita mengalami pembenaran oleh Allah. Jadi Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Siapa yang buatnya? Siapa yang buat Yesus harus mengalami itu dan menerima dosa itu? Siapa? Kita yang berdosa. Dibuatnya itu besar. Jadi siapa? Bapaknya. Jadi mengapa Yesus harus menerima dosa itu?
Ya karena Bapaknya pingin dia harus terima. Kalau tidak, saudara, tidak ada orang dibenarkan, tidak ada orang diselamatkan, tidak ada orang diterima oleh Tuhan. Jadi ini adalah satu perantaraan. Jadi Yesus our mediator, our perantara kita yang tunggal. Nah, saudara, kita pelajari di dalam 1 Timotius pasal 2. Nah, saya pelajari dengan istilah-istilah yang penting ya. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya itu kalau kita semakin mengenal dan kita semakin tahu, itu sebenarnya unik sekali istilah. Jadi tidak memakai mono. Jadi tidak memakai satu dalam istilah tunggal satu, angka satu gitu, bukan ya. Tapi ini lebih memakai sebenarnya lebih ke arah one only. Jadi tidak ada yang lain. Jadi one-nya sini adalah heis, bukan mono. Kita lihat 1 Timotius pasal 2 ayat yang tadi ya, pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan ulang. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk siapa? Semua orang. Kristen atau bukan Kristen, bajingan ataupun orang benar. Jadi doanya untuk siapa ini? Semua orang. Jadi kita orang Kristen boleh nggak berdoa untuk orang-orang Islam, Buddha semua? Oh harus. Kenapa harus? Karena kita tahu bahwa keselamatan dibuka untuk mereka. Ada orang mengatakan, Pak jangan berdoa untuk orang gitu Pak, percuma, udah masuk neraka didoain buat apa? Nah ini orang bodoh itu. Kita berdoa supaya mereka, kita nggak tahu siapa yang dipanggil Tuhan, kita tanya, kita memohon. Namanya doa kan bikin petisi, bikin permohonan. Bukan kita tahu, ini enak aja kita tahu, yang tahu Tuhan betul. Kita nggak tahu. Jadi kita diminta berdoa karena kita nggak tahu, Tuhan yang mau tahu. Nah waktu kita berdoa, doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Di situ, ya. Jadi tanggung jawab siapakah memohon doa? Setiap orang percaya. Ya, setiap hati kita. Untuk siapa yang pertama? Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Jokowi, Yusuf Kala. Betul ya? Betul ya? Presiden-presiden di dunia ini, menteri-menteri di dunia, termasuk RT RW-mu, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu siapa? Perhatikan saudara, di sini ada perkataan andropos. Jadi artinya bukan soma tubuh Yesus, bukan, tapi manusia secara utuhnya Yesus. Bukan tubuhnya dia, tapi manusia utuhnya. Nah, saudara, kadang-kadang perbedaan kata-kata yang kecil itu, tapi di dalam pengertian firman Tuhan itu bisa jauh sekali dan itu bisa membahayakan kalau kita baca. Jadi ini bukan tubuh dagingnya Tuhan Yesus, bukan, tapi manusianya Yesus secara utuh. Jadi bukan hanya dia sebagai manusia seperti biasa, bukan. Dia adalah manusia dan juga di dalam manusia itu dia Allah juga. Jadi dia menjadi pengantara bukan cuma dari sisi manusia saja, tapi dia dari sisi manusia yang betul-betul seutuhnya. Dia juga Allah. Dan tidak ada manusia lain seperti dia. Dan tidak Allah lain seperti dia. Dan tidak ada Allah yang bisa memiliki tubuh manusia. Dan tidak ada manusia yang Allah. Betul ya? Nggak ada, maka dia disebut sebagai Heis. Heis itu artinya apa? Tidak ada lagi dicari kapanpun, nggak ada. The only one, hanya satu. Di sini juga sama, cari Allah yang manusia, nggak ada. Cari manusia yang Allah, nggak ada. Jadi dari sisi yang Allah kita cari, yang betul-betul unik, yang menjadi pengantara dan dia adalah manusia, nggak ada Allah siapapun. Tidak ada Allah cari di agama apapun. Sebenarnya di sini juga sama, kita cari manusia yang mempunyai keilahian yang luar biasa dan dia memiliki kesempurnaan, tidak ada dosanya, nggak ada. Jadi Heis itu mewakili dua. Tidak ada Allah lain seperti engkau dan tidak ada manusia lain seperti dia. Dan itu disebut sebagai Esa. Bisa ngerti ya? Nah kemudian Yesus itu menjadi manusia.
Dan waktu dia menjadi manusia, dia membangun satu kerajaan yang esa. Esa itu A. Jadi artinya esa apa? Tidak ada manusia yang bisa menjadi seperti Kristus kalau dia tidak dilahirbarukan. Jadi semua kelahiran baru harus ikut kelahiran baru dari Yesus Kristus. Bagaimana Yesus dilahirkan? Saya tanya, Yesus dilahirkan gimana? Ibu punya anak ya? Ada sponsornya bapaknya? Pak yang bener Pak, nggak ada bapaknya gimana gitu? Memang gelap itu kan enggak? Kan ada bapaknya, ada suami yang sah. Yesus ada bapaknya enggak? Ada bapak angkat gitu kan? Terus ditanyai, apakah Yesus lahir daripada benih dari bapaknya? Tidak. Yesus lahir dari mana? Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Lukas pasal 1, dia dipenuhi oleh tidak ada satu kelahiran di seluruh muka bumi secara manusia. Ada manusia dilahirkan oleh roh. Dan hanya satu-satunya manusia yang lahir di dunia melalui roh. Di Korintus 1 Korintus 12:13 katakan bahwa kita lahir dari satu roh. Kita dihadirkan di dunia dengan roh yang sama, yang menghadirkan Kristus tubuhnya. Dan roh itu juga yang mencetak kita dengan cetakan. Siapa cetakan? Serupa dengan Yesus. Itu disebut sebagai esa. Jadi saya sekarang seluruh hidup saya, roh saya yang diciptakan baru itu berarti sama dengan rohnya siapa? Yesus yang dilahirkan dengan Roh Kudus itu. Jadi semua orang percaya dalam satu kerajaan yang esa. Apa artinya esa? Dilahirkan oleh satu sumber yang sama, roh yang sama. Jadi Yesus dilahirkan sebagai yang sulung, maka semua orang setelah itu adalah bungsu semua. Betul ya? Karena cetakan prototipenya cuma satu. Jadi semua orang dicetak dalam mana? Kematian Kristus dan kebangkitannya. Itu sebagai esa. Jadi kita ini semua hidup di dalam keesaan, di dalam bahwa tubuh kita ini esa di dalam satu tubuh dengan Kristus. Jadi waktu dikatakan bahwa kita adalah tubuh yang am, gereja yang am, artinya apa? Karena di dalam Roh Kudus itulah kita disatukan dengan Kristus, dengan tubuh mati dan kelahirannya, dan kita satu. Dan kita seiring sehati dengan Tuhan. Roh kita. Jadi roh kita itu tidak akan pernah berdosa. Baca dalam 1 Yohanes. Waktu saya dulu membaca itu saya bingung. Kenapa Yohanes mengatakan bahwa kita tidak akan berdosa lagi? Yang bener aja, kita berdosa, kadang-kadang nipu juga, kadang-kadang jengkel dengan orang, kadang-kadang caci maki orang, betul kan? Kenapa dikatakan firman Tuhan kita tidak berdosa? Yang satu mengatakan kalau kamu mengaku tidak berdosa, kamu menipu dirimu. Yohanes gimana sih ini? Yohanes membicarakan satu manusia yang sama, satu manusia bahwa tidak bisa berdosa, satu manusia kalau kamu tidak mengaku dosamu, kamu membohongi dirimu. Loh, ini berarti kan manusia berdosa. Kenapa ini tidak berdosa? Bingung. Tapi setelah tahu bahwa kita adalah dilahirkan oleh roh, dan waktu roh melahirkan kita, adakah roh melahirkan orang berdosa? Masa Roh Kudus nggak sempurna? Masa Roh Kudus melahirkan orang bisa cacat? Masa Roh Kudus roh kita bisa kemudian dihancurkan oleh kegelapan? Mana bisa? Terus kita tanya, loh kan tetap berdosa kita. Betul, yang dosa siapa? Yang bukan dari roh. Tanggalkan daging, tanggalkan manusia lamamu. Nah, setelah kita berjuang untuk hidup dengan memandang Yesus. Karena dengan memandang Yesus kita mendapatkan kebenaran, kita mendapatkan kekuatan yang mendapatkan untuk apa? Meninggalkan manusia lama kita. Kita berperang secara rohani dengan manusia yang merongrong dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, roh itu tidak mungkin tidak nurut. Roh itu penurut, tapi daging lemah. Jadi saya tanya sekarang, jadi orang Kristen luar biasa ya, kenapa? Jadi roh saya ini luar biasa ini. Tidak bisa dikalahkan dengan apapun ini manusia baru saya. Termasuk malasnya saya juga nggak bisa kalahkan.
Nah, kalau kita sudah mendapat jaminan yang luar biasa karena dilahirkan dari roh yang sama, maka itulah modal keesaan pengantara yang kekal. Di dalam Ibrani 9, Yesus dikatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib disertai oleh Roh Kudus. Selama ini kita nggak pernah tahu itu, kecuali dalam Ibrani. Hanya satu ayat. Ibrani 9. Baca itu semua, saudara akan tahu. Jadi roh itu menyertai Yesus waktu mati. Dari roh itulah yang membawa dia memberikan seluruh, mulai dari lahir sampai kematian, memberikan penyertaan kekuatan bersama-sama. Allah Tritunggal itu mengerjakan pekerjaannya. Nah, saudara, kita bersyukur jika hari ini kita mengerti tentang pengantara. Jadi saya jelaskan tadi, pengantara adalah dari sisi Allah kita mencari Allah yang betul-betul mengerti manusia. Nggak ada dewa-dewa yang menjadi manusia, nggak ada. Konsep apapun nggak ada. Sebaliknya manusia yang betul-betul Allah nggak ada. Jadi kalau ada Allah yang betul-betul mengerti manusia menjadi manusia, pasti manusia itu juga ada yang harus menjadi Allah. Baru ada kekuatan jembatannya. Jadi jembatan itu adalah dari sono ke sini, dari sini ke sono. Waktu Yesus Allah menjadi manusia, jembatannya masih satu arahnya, one way. Betul ya? Saya punya grup band dulu, one way. There's only one way, no other way. Nah, gitu kan? Terus kemudian bubar. Ya kan? Nah, one way, satu arus, satu jalan. Setelah itu apa? Bisa nggak balik? Nggak bisa. Kita jalan di sini bisa, di sini bagaimana bisa? Maka Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir. Aku menyediakan tempat bagimu. Aku harus kembali membangun apa? Jalan dari tubuh manusia. Datang pada Tuhan. Yang diperkenan oleh Tuhan, datanglah anakku. Engkau aku perkenan. Datang, duduk di sebelah kananku. Nah, kapan itu? Waktu Yesus mati dan bangkit, naik ke surga. Nah, inilah two way-nya. Jadi saudara, Yesus membuat jalan dari Allah pertama kali turun menjadi manusia. Yang sisi baliknya apa? Dari manusia dia menerima seluruh daripada murka Bapaknya. Dan dia menanggung dosa manusia sempurna, dan kasih itu akhirnya mengatakan, aku berkenan padamu anakku. Kamu nggak pernah bersalah, kenapa kamu berkorban? Sungguh luar biasa jasamu anakku, bukan jasamu. Kita diselamatkan jasanya Tuhan Yesus. Kita berbuat baik itu nggak ada jasanya di hadapan Tuhan. Kita berpuasa nggak ada jasanya. Jadi agama Kristen tidak hitung-hitungan dengan puasa, enggak. Kenapa? Karena itu Kristus yang mengerjakan. Nah, waktu Yesus sudah berkenan luar biasa papanya, dari kebencian murka yang luar biasa, dan waktu anaknya tahu kamu nggak bersalah, kenapa kamu mau berkorban? Sungguh Bapa itu mencintai. Akhirnya semua orang yang mencintai menerima Yesus diterima oleh Bapaknya. Jadi barang siapa tidak terima Yesus, bisa nggak diterima Bapa? Tidak bisa. Jadi Yesus satu-satunya pengantara jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Baru jalan itu naik ke atas. Nah, saudara, jadi dari ke atas yang Maha Kudus turun dalam segala kehinaan, menanggung dosa, melepaskan dosa-dosa, menanggung maut itu, terus dia membebaskan manusia dan segala kutuk sengat daripada maut dipatahkan. Terus kemudian dia naik ke surga dengan penuh kemenangan, dengan sorak-sorak kemenangan. Dia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul ya? Nah, saudara, waktu kita menerima itu, maka orang-orang percaya yang menerima Yesus di dalam segala kehinaannya menjadi kekuatan dia hidup. Maka dia menjalani hidup itu bersama dengan jejak teladan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Kita akhirnya menjadi pengantara, fotokopi dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Membawa seluruh penderitaan Kristus, kehinaan Kristus dalam hidup saya, dan saya menjadi agen, baik itu pendamai, pengampun, dan agen juga disebut sebagai jalur keselamatan yang Tuhan berikan di dalam diri saya. Bukan saya menyelamatkan, tapi saya dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai pengantara untuk bangsa-bangsa lain. Sudah dituliskan dalam Alkitab. Jadi pengantara satu-satunya sejati adalah Kristus. Kemudian mempersembahkan seluruh hidupnya, dan persembahan itu dibawa oleh kita. Nah, kemarin saya jelaskan di
mana di pemuda, bahwa saudara, sebenarnya kita kalau dikatakan sebagai teladan itu grafematos. Jadi grafe sketsa. Jadi kalau semuanya ada tahu lukisan sketsa ya, bukan di foto jebret. Nah foto itu kan persis, wah ini persis kan. Nah kita tidak seperti itu. Kita menggambarkan serupa Kristus, itu bukan wajah Yesus di kita. Enggak. Yesus nggak kelihatan. Ada Yesus nggak ada kan? Kasih ada Yesus nggak ada. Tapi sketsanya Tuhan Yesus, grafematosnya. Karena perkataan made itu merupakan satu kekuatan yang ada membentuk di dalamnya. Jadi sketsa Tuhan Yesus itu ada dalam tangan saya, dalam ucapan saya, dan itu menghidupi saya. Itu sebagai sketsa. Jadi orang Kristen harus meneladani, harus memiliki sketsa Tuhan Yesus. Sketsa itu kan nggak sempurna kan kalau kita lihat. Jadi kita bukan Tuhan Yesus yang sempurna, bukan. Kita cuma sketsa saja. Kita kopian. Bukan kopi beneran, kopi tubruk itu bukan. Jadi kopian itu bukan aslinya, tetapi memancarkan tanda-tanda keasliannya. Jadi orang-orang melihat saya, dia akan melihat sangat merindukan memiliki yang sketsa itu. Dan mereka bertemu dengan Tuhan, mereka dilahirbarukan, dicetak di dalam satu keesaan yang sama. Jadi Yesus itu mencetak semua manusia yang lahir baru dengan kematian dan darahnya, dan dengan kuasa kebangkitannya dibangkitkan semua. Dan tidak ada tempat lain. Jadi kalau dikatakan ada keselamatan tempat lain begini, enggak mungkin. Itu arti mediator adalah bahwa tidak ada perantara yang lain, baik dari manusia maupun dari Allah. Tidak mungkin pengantara hanya dari ujung turun sini, nggak bisa balik. Atau dari sini ke sana, nggak ada kuasanya. Jadi harus dari sana ke sini, dan dia betul-betul menjadi manusia, dan dia mengangkat dan menunjukkan kuasa keilahiannya. Dia mengalahkan maut, karena tidak ada orang bisa mengalahkan maut. Tidak ada orang bisa mengalahkan kebencian. Saudara, kalau saudara merasakan sampai hari ini, kalau kita benci dengan orang, saudara nggak bisa kalahkan. Itu kematian sebenarnya. Saudara jujur, kalau kita benci dengan orang, biasa kalau sudah muncul lagi, bencinya keluar lagi, betul nggak? Kalau orang sudah luka ya, ketemu orang lagi gitu ya, diingatkan gitu, luka lagi dia, dan lebih parah. Dilukai lagi tambah parah. Itu daging kita, manusia lama kita itu selalu seperti itu, membusuk. Tetapi manusia yang baru dengan roh yang baru itu selalu memberikan pengawetnya, selalu menerangi dan kemudian mengeringkan luka itu, menyembuhkan dan membuat kita harus menanggalkan itu semua. Nah ini keesaan. Ya, keesaan. Jadi keesaan itu bukan kekuatan dari diri manusia, bukan hanya dari satu sisi apa yang menjadi kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa, bukan. Tapi dari dua-dua itu dia harus menjadi satu blend, satu kekuatan. Maka waktu Bapak memerintahkan pada anak bahwa dia harus mengalami seluruh kejadian dalam hidupnya, dan itulah syarat keesaan. Apa syaratnya? Ikut seluruh tahapan yang Bapak berikan sampai tuntas 3 salib. Dan tidak ada orang yang menjalani itu kecuali Tuhan. Nah, setelah saya katakan kenapa banyak orang Israel menerima konsep Mesias sebagai Raja, dan mereka tidak bisa terima konsep Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah membawa persembahan bait suci bait Allah. Dia hanya membaca di dalam Lukas pasal 4 kitab Yesaya tentang pekerjaan kuasa roh Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan sudah menyerahkan padaku, dan aku akan menggenapi semua. Cuman dia mengatakan saja, dan dia tidak pernah membahas seperti imam besar bahwa anak domba disembelih di ruang Maha Kudus. Enggak. Saudara, Tuhan Yesus tidak membangun bait Allah dengan cara bait Allah perjanjian lama. Dan itulah yang dibenci oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Jika sekarang saudara melayani di gereja, saudara melakukan pekerjaan Tuhan Yesus, saudara tidak akan mengabarkan Injil di gereja. Betul nggak? Kemana? Tuhan Yesus kemana mengabarkan Injil? Saudara nanti baca di Alkitab, Tuhan Yesus ngajar di banyak hal. Tahu ajarannya apa? Marahi orang semua. Saya ditanya orang, Pak, kenapa Pak marah-marah terus khotbah? Di gereja harus marah-marah, di luar gereja harus berbahagialah. Nah, itu bagus.
Kenapa? Karena orang gereja tidak punya gitu. Keras kepala, keras hati. Nah, Tuhan Yesus juga sama coba teliti dia. Waktu dia di bait Allah, apa yang dia katakan? Malah dia ambil cambuk semua. Karena keterlaluan mereka. Mereka tidak pernah punya konsep Mesias bukan di situ hidupnya. Dia harus keluar mencari orang-orang dalam kegelapan. Dia harus menjadi imam, bukan berpusat kepada satu tempat, satu kebutuhan itu. Bukan. Tapi imam yang memancar untuk bangsa lain, bukan untuk bangsamu saja. Dan itulah yang diubah oleh Tuhan Yesus, dan dia harus mati mengubah itu. Harus mati, saudara. Jika saudara lakukan ini di gereja, saudara harus mati. Dan saya tahu betul itu. Misi itu adalah kematian sebenarnya. Karena kita akan melawan orang-orang yang mau tinggal di dalam, yang mau memperbesar seluruh kemegahan. Yerusalem punya gereja yang luar biasa, akhirnya hancur total, nggak ada gereja kecuali Antioquia. Antioquia gereja yang tanpa bangunan. Saudara selidik dalam Alkitab, di Antioquia tidak ada gereja yang ada bangunan. Semua gereja rumah tangga semua. Dan Paulus tidak pernah menyarankan orang membangun gereja. Satu gereja pun tidak ada di Alkitab sumpah. Tapi kita bangun gereja terus. Kita pingin kan, kalau punya gedung gereja enak ya, jadi bisa ada AC-nya. Itu nggak ada di Alkitab. Jadi bukan berarti kita nggak boleh bangun gereja, bukan. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita apa? Mencari jiwa-jiwa dalam kegelapan seperti Tuhan Yesus. Dan itu panggilan misi pada gereja. Gereja tidak melakukan ini, maka tidak akan ada jiwa yang dikirim Tuhan ke sana. Yang ada apa? Orang-orang dengan kepentingan yang banyak ke gereja, bukan orang-orang yang menyembah Tuhan. Nah, saudara, pengantara yang sungguh-sungguh adalah waktu melihat bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh pengantara, dan waktu dia datang dengan segala kemegahannya, dia merendahkan diri sampai kalau kita urut ya, mulai dari kelahirannya, kehidupannya semua. Yesus hidup tanpa hak apapun. Yesus hidup tanpa tunjangan apapun. Yesus hidup tanpa ada yang membela dia satupun. Yesus hidup selalu ditinggalkan, selalu dicemooh, selalu dicaci maki, selalu dikhianati, selalu disangkali, selalu ditolak. Saudara, kenapa Yesus tolak seperti oleh bangsa sampai muridnya, terutama yang paling dendam benci itu siapa? Yudas. Yudas dari kaum Makabe, Yudas dari orang-orang yang luar biasa, pejuang-pejuang yang luar biasa, itu ingin kebebasan bangsa Israel di dalam aniaya yang luar biasa berat. Mereka dari turunan ke turunan hampir lebih daripada, saudara, kira-kira 12 sampai 14 turunan bangsa Israel, karena itu sekitar 400 tahun. Mereka dalam penyiksaan yang berat sekali. Mereka menantikan Mesias. Oh, Mesias kapan datang? Dan waktu Yesus datang dengan suara kenabiannya, orang semua datang. Kenapa? Mendengar suara kenabian. Wah, berbondong-bondong. Terus melihat kuasa nabinya menyembuhkan orang. Wah, ini. Karena tidak ada nabi yang pernah memberikan mujizat sebanyak dia. Elia cuma 7. Mau hitung silakan. Elisa 2 kali lipat 14. Nanti kalau mau dihitung, hitung aja gitu ya. Saudara, Musa berapa? Cuman berapa? Yosua cuman berapa? Yesus tiap hari 3,5 tahun pelayan tiap hari, bukan satu. Orang lumpuh, orang buta, orang ini dia ngajar, sembuh. Wih, suaranya kemana ke seluruh muka bumi itu. Maka orang-orang berbondong-bondong ke Yerusalem mendengar ada Mesias di sana. Seluruh dunia diaspora. Jadi orang-orang yang keluar untuk mencari kehidupan di luar. Orang-orang Yahudi itu akhirnya mendengar suara ada Mesias. Kita kumpul, kita memuliakan dia. Ini ada Mesias, mujizatnya sampai ke ujung-ujung dunia. Yesus bukan dikenal cuma di Yerusalem. Dan waktu saya membina di dalam pembinaan, di kelas pembinaan, saya katakan yang datang ke Yerusalem bukan cuma 10 orang, 100 orang, 1000 orang, bahkan lebih dari 2 juta orang. Ada satu peserta pembinaan mengatakan, Bapak jangan melebih-lebihkan, belajar baik-baik. Saya katakan, belajar baik-baik. Waktu Yesus berada dan waktu Paskah ketiga dalam hidupnya dia dalam pelayanan, hanya mengalami 3 Paskah. Dan Paskah terakhir dia serahkan dirinya. Semua orang menyambut dia kegak gembita.
Dia berjalan dari tempat itu keliling semua manusia. Kenapa? Diaspora datang semua. Dan pada waktu